Pernahkah kalian bertanya, kenapa ada warung makan yang selalu ramai, padahal rasa makanannya biasa saja? Di balik semangkuk soto yang tampak lezat, ternyata tersimpan rahasia kelam. Rahasia pesugihan yang melibatkan tumbal paling menjijikan. Dan semua ini terungkap dari kesaksian langsung seorang pegawai warung itu sendiri. Kalau kalian penasaran, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar cerita seperti ini terus berlanjut. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namaku Andri, dan aku akan menceritakan sesuatu yang mungkin sulit dipercaya. Tapi demi Allah, ini yang benar-benar aku alami sendiri. Kisah ini bermula tahun 2018, ketika aku baru saja merantau ke Sidoarjo untuk mencari kerja. Aku diterima sebagai pegawai di sebuah warung soto terkenal yang setiap hari tak pernah sepi pembeli. Warung itu sederhana dari luar, hanya bangunan semi permanen dengan cat dinding yang mulai kusam. Tapi jangan salah, setiap pagi sampai malam kursi-kursinya penuh. Bahkan pembeli rela antre sampai keluar. Waktu itu aku heran, karena di sekitar situ juga banyak warung soto lain. Tapi kenapa cuma warung ini yang selalu laris luar biasa? Hari pertama aku masuk, aku langsung disuruh bagian dapur. Tugasnya gampang. Cuci piring, bersihin meja, kadang bantu rebus kuah. Semuanya tampak biasa saja, sampai aku lihat panci besar berisi kuah soto itu. Dari jauh, kuahnya tampak bening dan wangi, bikin orang ngiler. Tapi waktu aku mendekat, ada sesuatu yang aneh. Aromanya bukan hanya rempah, tapi ada bau lain yang samar. Bau anyir bercampur apek, seperti kain basah yang sudah lama tidak dicuci. Aku kira cuma perasaanku, tapi kecurigaan itu makin kuat waktu aku tak sengaja melihat Bu Wati, pemilik warung, melakukan sesuatu aneh. Tengah malam, saat semua pegawai sudah pulang, aku kembali ke dapur karena lupa mengambil jaket. Dari celah pintu, aku melihat Bu Wati membuka laci di bawah meja. Dia mengeluarkan sesuatu. Celana dalam wanita berwarna merah kusam. Aku gemetar. Awalnya kupikir aku salah lihat, tapi jelas sekali itu pakaian dalam. Dengan wajah datar, dia mencelupkan kain itu ke dalam panci kuah soto yang masih setengah penuh. Tangannya bergetar pelan, bibirnya komat kamit seperti mengucapkan mantra. Aku berdiri terpaku, keringat dingin turun dari pelipis. Saat itu aku ingin lari, tapi kakiku seperti dipaku ke lantai. Beberapa detik kemudian, Bu Wati mendongak. Matanya kosong, tapi aku merasa tatapannya menembus celah pintu tempat aku mengintip. Jantungku hampir copot. Aku yakin dia tahu aku sedang melihat. Aku buru-buru menutup pintu dan kabur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh pertanyaan. Apakah benar rahasia larisnya warung ini karena pesugihan? Dan apakah benar semua orang yang makan soto itu tanpa sadar sedang menelan kuah yang sudah dicampur sesuatu najis? Aku belum berani cerita ke siapa-siapa. Tapi sejak malam itu, aku tahu pekerjaanku di warung soto ini akan menyeretku pada rahasia kelam yang tidak pernah bisa aku bayangkan sebelumnya. Sejak malam pertama aku melihat Bu Wati memasukkan celana dalam ke panci, hatiku sudah tidak tenang. Tapi entah kenapa, besoknya aku tetap masuk kerja. Mungkin karena butuh uang, atau mungkin juga rasa penasaranku yang lebih besar daripada ketakutanku. Pagi itu warung sudah ramai sejak pukul 7. Anehnya, meski kursi penuh, orang-orang yang makan di situ seakan tidak pernah berhenti datang. 1 orang selesai, 5 orang lagi masuk. Begitu seterusnya. Bahkan ada yang dari luar kota datang khusus hanya untuk makan di warung ini. Aku yang bagian dapur sesekali membantu mengantar pesanan. Dari dekat, aku melihat wajah para pembeli itu seperti aneh. Mata mereka berbinar berlebihan saat kuah soto disajikan. Beberapa bahkan terlihat seperti mabuk kenikmatan, menyeruput kuah dengan suara keras, sampai lupa sopan santun. Salah satu pelanggan tetap, seorang bapak paruh baya, bahkan pernah berkata sambil tertawa kecil, "Soto Bu Wati ini bikin nagih le."
Rasanya kalau sehari nggak makan, badan ini kayak gemeteran. Aku merinding mendengarnya. Kenapa soto bisa bikin orang seperti candu? Semakin lama bekerja, semakin banyak kejanggalan yang aku lihat. Misalnya, panci kuah soto yang tak pernah habis meski pembeli terus berdatangan. Aku perhatikan betul, panci itu tidak pernah benar-benar kosong. Seolah-olah kuahnya selalu terisi kembali dengan sendirinya. Yang membuatku makin takut, setiap malam setelah warung tutup, aku selalu mendengar suara samar dari dapur. Seperti bisikan perempuan, kadang disertai bau amis menyengat yang merayap sampai ke ruang belakang. Suatu malam, aku memberanikan diri mengintip lagi. Dan kali ini, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku lemas. Bu Wati berdiri di depan panci besar. Di sekelilingnya ada 4 sosok hitam legam, tinggi, kurus, matanya merah menyala. Mereka melingkari panci itu seperti menjaga sesuatu. Sesekali salah satu dari sosok itu menjulurkan tangannya yang panjang, mencelupkan jari-jari ke dalam kuah. Aku menahan napas, tubuhku gemetar. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun pegawai lain yang tahu tentang ini. Semua seperti biasa saja. Seolah-olah aku satu-satunya yang bisa melihat kejadian mengerikan itu. Sejak malam itu, aku mulai bermimpi buruk. Dalam tidurku, aku sering melihat panci besar mendidih. Di dalamnya bukan kuah soto, melainkan cairan hitam pekat bercampur pakaian dalam wanita yang mengambang. Dan dari dasar panci itu, muncul tangan-tangan pucat yang mencoba meraihku. Aku terbangun dengan keringat dingin. Dada berdebar tak karuan. Aku sadar, aku sudah masuk terlalu jauh. Dan cepat atau lambat, rahasia pesugihan warung soto ini akan menjeratku. Sejak malam, aku melihat sosok-sosok hitam di dapur itu. Hidupku berubah. Siang hari aku kerja seperti biasa, tapi malamnya, aku seperti dihantui. Pertama kali gangguan itu terasa saat aku sedang mencuci piring di belakang. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara cipratan air. Aku pikir ada panci kuah yang mendidih, tapi ketika aku intip, apinya mati. Kuah soto itu tenang, tidak ada gelembung sama sekali. Namun entah kenapa dari dalam panci aku mendengar suara, "Andri." Aku refleks menjatuhkan piring. Jantungku berdetak kencang, tanganku gemetar. Aku yakin itu suara perempuan, lirih tapi jelas memanggil namaku. Aku buru-buru menyingkir, tapi malam itu gangguan tak berhenti di situ. Saat pulang, aku melewati gang sempit dekat rumah kos. Dari belakang, aku merasa ada yang mengikutiku. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah kaki terdengar jelas, beriringan dengan langkahku. Aku mempercepat jalan, langkah itu ikut cepat. Aku berlari, suara langkah itu ikut berlari. Sampai akhirnya aku nekat menoleh lagi. Dan di ujung gang yang gelap, aku melihat sosok perempuan berambut panjang, bajunya lusuh, dan astaga, dia hanya memakai celana dalam berwarna merah kusam. Tubuhnya pucat, wajahnya hampir tak terlihat karena rambut menutupi. Aku tak sempat berpikir panjang. Aku lari sekencang-kencangnya sampai ke kos, kunci pintu rapat-rapat, dan gemetar semalaman. Sejak kejadian itu, aku mulai sadar, sosok perempuan itu pasti ada hubungannya dengan celana dalam yang dimasukkan Bu Wati ke dalam panci. Apakah dia korban dari pesugihan itu? Atau roh yang sengaja dipanggil untuk menjaga warung? Tapi semakin aku takut, semakin besar rasa penasaranku. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik Bu Wati, dan aku menemukan sesuatu yang lebih membuat bulu kuduku merinding. Setiap malam Jumat Kliwon, Bu Wati selalu menghilang dari warung. Katanya ada urusan keluarga, tapi aku tahu itu bohong, karena aku sempat mengikuti diam-diam, dan aku melihatnya membawa baskom besar berisi potongan kain ke sebuah rumah kosong di ujung desa. Dari dalam rumah itu, terdengar suara gamelan pelan, bercampur suara tangisan perempuan. Aku berhenti di depan, tubuhku lemas. Dan di sanalah aku sadar, aku sudah terlalu jauh.
Rahasia ini lebih gelap daripada yang bisa aku bayangkan. Hari-hariku bekerja di warung soto itu semakin berat. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena rasa takut yang terus menghantui. Bayangan perempuan berambut panjang dengan celana dalam merah itu selalu muncul di kepalaku. Kadang saat aku sendirian di dapur, aku bisa merasakan dia berdiri di belakangku. Tapi aku tetap bertahan. Aku butuh uang, dan diam-diam aku ingin tahu apa sebenarnya rahasia warung ini. Suatu malam ketika semua pegawai sudah pulang, aku pura-pura ikut pulang lalu kembali lagi ke warung. Aku bersembunyi di gudang kecil samping dapur. Dari situ, aku bisa mendengar suara Bu Wati yang sedang berbicara dengan seseorang. Suara itu berat, serak, dan jelas bukan suara manusia biasa. Suara serak. Tumbalnya sudah siap, Wati. Bu Wati. Belum, Nyai. Besok malam, seorang gadis dari kampung sebelah sudah kubujuk untuk ikut bantu kerja di sini. Suara serak. Bagus. Darahnya harus jatuh ke kuah. Baru kuah itu akan membawa pembeli lebih banyak. Tubuhku langsung dingin. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Jadi benar, pesugihan ini memakai tumbal manusia. Bukan sekadar celana dalam yang dicelupkan ke panci, tapi ada darah manusia yang dikorbankan. Aku terus mendengar percakapan itu. Bu Wati tertawa pelan, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, soto besok pasti makin laris. Orang-orang akan ketagihan, bahkan rela antre berjam-jam." Aku hampir pingsan mendengarnya. Bagaimana bisa orang-orang makan dengan lahap, sementara kuah yang mereka seruput bercampur dengan sesuatu yang begitu mengerikan? Tak lama, terdengar suara gamelan kecil dari dalam dapur. Aku mengintip sedikit dari celah pintu, dan mataku langsung panas. Di depan panci besar itu, ada sosok perempuan yang sama dengan mimpiku. Rambut panjang, wajah pucat, tubuh hanya berbalut celana dalam merah. Dia duduk di atas panci, tangannya sesekali menjilat kuah, lalu tertawa lirih. "Besok malam ada teman baru untukku," bisiknya. Aku hampir muntah. Aku tak tahan lagi. Aku kabur keluar gudang, berlari sejauh mungkin. Tak peduli kalau Bu Wati tahu atau tidak. Malam itu aku tak bisa tidur. Jantungku berdegup kencang, pikiranku kacau. Haruskah aku berhenti bekerja? Tapi kalau aku berhenti, aku takut Bu Wati akan curiga dan menjadikanku tumbal berikutnya. Keesokan harinya, aku datang ke warung dengan perasaan gelisah. Percakapan semalam masih terngiang-ngiang di kepalaku. Katanya, malam ini akan ada tumbal baru. Aku penasaran, siapa yang dimaksud Bu Wati? Pagi itu, aku mendapat jawabannya. Ada seorang gadis muda yang ikut masuk ke dapur. Wajahnya polos, senyumnya ramah. Bu Wati memperkenalkannya pada kami semua. "Ini Rina, anak dari kampung sebelah. Mulai hari ini bantu-bantu di warung ya." Aku tercekat. Jadi benar, ini dia calon tumbal yang disebut Bu Wati semalam. Rina tampak lugu sekali, bahkan masih terlihat canggung saat mencuci piring. Sesekali dia menyapaku ramah, bertanya cara mengatur porsi atau cara membersihkan meja. Aku hanya mengangguk singkat, karena dalam hati aku dilanda rasa kasihan bercampur takut. Siang itu warung sangat ramai. Seperti biasa, panci kuah tidak pernah habis, bahkan rasanya semakin kuat aromanya. Aku memperhatikan Rina sesekali termenung sambil mengaduk piring. Entah kenapa, beberapa kali aku melihat bayangan samar perempuan berambut panjang berdiri tepat di belakangnya, meski tak ada orang lain di sana. Sore hari, saat warung hampir tutup, aku melihat hal yang membuatku makin yakin. Bu Wati mendekati Rina, lalu berbisik pelan. Meski aku tak bisa dengar jelas, aku sempat menangkap kata-kata yang membuat darahku berdesir. "Malam ini ikut aku ke belakang. Ada syukuran kecil." Aku langsung ingat suara serak semalam. Malam ini darahnya harus jatuh ke kuah. Sepulangnya ke kos, aku gelisah. Aku tak bisa tidur, kepalaku penuh pertanyaan.
Apa aku harus diam saja? Kalau aku coba menolong, bagaimana kalau aku sendiri yang dijadikan tumbal? Tengah malam, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di luar kos. Ketukan pintu terdengar 3 kali. Aku mendekat dengan gemetar, dan dari balik celah, aku melihat sosok perempuan berambut panjang itu lagi, dengan celana dalam merah yang basah, menempel di kulit pucatnya. Dia berbisik lirih, "Kalau kau diam, besok pagi darahnya ada di kuah." Aku terjatuh lemas, keringat dingin bercucuran. Malam itu aku sadar, aku sudah tidak punya pilihan lagi. Kalau aku tetap bungkam, aku akan menjadi saksi bisu dari sebuah kematian. Malam Jumat Kliwon. Sejak sore, Buati terlihat gelisah, tapi tetap tersenyum ramah pada pembeli. Rina juga tidak curiga sama sekali, bahkan ia sempat bercerita padaku. Kata Buati, malam ini ada acara syukuran kecil, katanya buat keberkahan warung. Mas Andri ikut nggak? Aku hanya mengangguk kaku. Aku tahu jelas syukuran itu bukan acara biasa. Warung tutup lebih awal malam itu. Semua pegawai dipulangkan, kecuali aku dan Rina yang disuruh membantu Buati. Aku pura-pura nurut, tapi diam-diam aku sudah menyiapkan niat. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekitar pukul 11 malam, Buati membawa kami ke sebuah rumah kosong di ujung desa. Dari dalam, sudah terdengar suara gamelan lirih bercampur suara orang melantunkan mantra. Rina berjalan dengan wajah polos, sementara aku menahan detak jantungku yang hampir meloncat keluar. Begitu pintu rumah itu dibuka, hawa dingin langsung menyergap. Di dalamnya ada sebuah ruangan besar dengan lampu minyak redup. Di tengah ruangan, aku melihat panci kuah soto yang sama seperti di warung. Tapi kuahnya kali ini berwarna lebih pekat, hampir kehitaman. Di sekeliling panci, duduk beberapa orang berpakaian serba hitam. Wajah mereka tertutup kain. Mereka melantunkan doa-doa dengan bahasa yang tak kumengerti. Dan di atas panci itu, ada perempuan berambut panjang dengan celana dalam merah, persis yang sering menghantuiku. Dia duduk dengan tenang, sesekali tertawa kecil, sesekali menjilat kuah dengan lidah panjangnya. Aku ingin kabur saat itu juga, tapi langkahku terkunci. Buati menggenggam tangan Rina, membawanya ke tengah ruangan. "Nyai, ini yang kami bawa, gadis muda, darahnya segar." Sosok perempuan di atas panci menoleh. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Dia tersenyum pada Rina, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Rina tampak bingung, ketakutan mulai terlihat di matanya. "Bu, ini apa maksudnya? Aku takut." Buati hanya menepuk bahunya. "Tenang nak, sebentar saja." Tiba-tiba, dari belakang, seseorang mengeluarkan pisau panjang berkarat. Mantranya semakin keras, gamelan makin cepat. Rina mulai menangis, mencoba melepaskan diri, tapi 2 orang berpakaian hitam langsung menahannya. Aku gemetar, tak bisa lagi menahan diri. Semua yang kulihat terasa seperti mimpi buruk, tapi ini nyata, terjadi di depan mataku. Dan saat pisau itu diangkat tinggi-tinggi di atas kepala Rina, tiba-tiba mataku bertemu dengan mata sosok perempuan bercelana dalam merah itu. Dia menatapku tajam, lalu berbisik, meski suaranya seperti bergema langsung di kepalaku. "Diam, atau kau gantikan dia." Aku berdiri kaku di sudut ruangan. Rina menangis histeris, tubuhnya ditahan 2 orang berpakaian hitam. Pisau berkarat itu berkilat di bawah cahaya lampu minyak, siap menorehkan garis kematian di tubuh gadis malang itu. Jantungku berdetak kencang, tapi di dalam hati kecilku ada suara. Kalau aku diam, aku sama saja membiarkan dia mati. Tanpa sadar, aku melangkah maju. "Hentikan! Lepaskan dia!" teriakku lantang. Semua kepala langsung menoleh padaku, termasuk Buati. Wajahnya yang biasanya ramah berubah menjadi kejam.
Matanya melotot seperti mata ular. "Andri, kau seharusnya tidak melihat ini." Dua pria berbaju hitam melepaskan Rina dan bergerak ke arahku. Aku panik, meraih kursi kayu di dekatku, lalu menghantamkan ke salah satu dari mereka. Kursi itu patah. Orang itu terhuyung jatuh. Rina berteriak ketakutan, tapi aku berusaha menarik tangannya untuk kabur. Namun sebelum kami sempat keluar, suara tawa melengking menggema di ruangan itu. Sosok perempuan bercelana dalam merah melayang turun dari atas panci. Rambutnya menjuntai panjang hampir menyentuh lantai. Matanya menyala merah, wajahnya senyum menyeringai. Tidak ada yang bisa keluar sebelum darah tertumpah. Lampu minyak bergetar, bayangan menari-nari di dinding. Lalu panci besar itu bergolak, kuah hitam mendidih, menebarkan bau amis yang menusuk hidung. Dari dalam kuah, muncul tangan-tangan pucat, meraih udara seakan menginginkan tubuh kami. Aku dan Rina mencoba berlari, tapi pintu ruangan mendadak tertutup sendiri, terkunci rapat. Para pria berbaju hitam kembali mengepung, sementara Bu Wati mendekat dengan wajah bengis. "Kalau bukan dia yang jadi tumbal, maka kau, Andri." Aku gemetar, tubuhku lemas. Aku sadar sekarang, sejak awal aku memang sudah ditandai. Mungkin roh perempuan merah itu bukan sekadar penjaga, tapi juga pemilih tumbal berikutnya. Rina menggenggam tanganku erat-erat, air matanya bercucuran. "Mas, kita bakal mati ya?" Aku menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. Kuah mendidih makin keras, tawa menyeramkan memenuhi ruangan. Pisau berkarat itu kembali terangkat tinggi, kali ini diarahkan padaku. Dan tepat sebelum pisau itu menebas, lampu minyak padam. Gelap total. Hanya suara jeritan Rina dan bisikan roh merah itu yang terdengar di telingaku. "Kau tak bisa lari dari kami." Begitu lampu minyak padam, ruangan itu langsung tenggelam dalam kegelapan. Hanya suara gamelan yang tiba-tiba berhenti mendadak, digantikan oleh jeritan Rina dan bisikan mengerikan yang memenuhi telingaku. Aku meraba-raba, berusaha menemukan jalan keluar. Suara tawa melengking itu semakin dekat, seolah berputar mengelilingi kami. Tubuh Rina gemetar hebat saat ku genggam tangannya. "Kau tidak bisa lari, Andri." Suara itu bergema lagi, kali ini tepat di samping telingaku. Aku menoleh, dan untuk sepersekian detik, kilatan cahaya samar dari kuah panci memperlihatkan wajahnya. Perempuan pucat, rambut kusut menutupi sebagian wajah. Bibirnya lebam, tubuhnya hanya berbalut celana dalam merah yang sudah robek-robek. Aku bisa merasakan bau anyir darah bercampur bau kain basah menyengat dari tubuhnya. Dalam kegelapan itu, tiba-tiba aku melihat sesuatu, bayangan samar masa lalu. Seperti potongan film yang dipaksakan ke dalam kepalaku. Aku melihat seorang gadis muda dipaksa masuk ke warung oleh Bu Wati bertahun-tahun lalu. Dia dipukuli, dipaksa duduk di depan panci mendidih. Tangan-tangan hitam menyeretnya, lalu tubuhnya ditenggelamkan hidup-hidup ke dalam kuah panas. Jeritannya melengking, sampai akhirnya hanya tersisa kain dalam merah yang terapung. Aku tersentak, jadi ini dia. Sosok merah itu bukan sembarang roh, tapi korban pertama pesugihan Bu Wati. Arwahnya dikurung, dijadikan penjaga sekaligus penagih tumbal. "Aku dulu seperti Rina," bisiknya lirih, kini lebih jelas. "Setiap tahun harus ada darah baru, agar aku tak sendirian di sini." Rina menjerit keras, mencoba menutup telinganya. Aku memeluknya, meski tubuhku sendiri gemetar ketakutan. Lalu dari arah lain, terdengar suara Bu Wati yang kembali melantunkan mantra. Api lampu minyak menyala kembali, dan ruangan terang dengan cahaya merah menyala dari panci. Para pria berbaju hitam berdiri mengelilingi kami, matanya kosong seakan bukan lagi manusia.
Pisau berkarat itu kembali diangkat. Nyai Merah, begitu aku mulai menyebut roh itu, tertawa keras. Suaranya bercampur dengan jeritan kuah mendidih. Aku tahu, kalau malam ini aku tidak melakukan sesuatu, aku dan Rina akan bernasib sama dengannya. Api merah dari panci itu berkobar, menyoroti wajah-wajah kosong para pria berpakaian hitam. Rina menangis meraung-raung di sampingku. Tubuhnya lemas. Aku sendiri hampir tak bisa bernapas, tapi dorongan untuk melawan lebih besar daripada rasa takutku. Pisau berkarat kembali terangkat tinggi, kali ini diarahkan ke arah Rina. Sekarang gilirannya, teriak Buwati dengan suara yang bukan lagi manusia, melainkan parau dan bergema. Aku tak bisa diam lagi. Dengan sekuat tenaga, aku meraih batu bata yang ada di lantai sampingku, lalu kulempar tepat ke arah panci. Brak! Panci itu terguncang keras. Kuahnya meluber ke lantai. Seketika ruangan bergetar hebat. Suara tawa Nyai Merah berubah jadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Berhenti! Para pria berbaju hitam langsung kalang kabut. Beberapa dari mereka roboh. Mulutnya berbuih seperti kehilangan kendali. Sementara Buwati menatapku dengan mata merah menyala. Wajahnya berubah penuh keriput seperti nenek tua. Andri, kau berani menghancurkan sesajiku. Kau akan kutumbalkan sendiri. Dia melompat ke arahku dengan tenaga luar biasa. Aku terhuyung ke belakang. Tapi entah bagaimana tanganku berhasil meraih pisau berkarat yang tadi hampir digunakan untuk menggorok leher Rina. Aku mengangkat pisau itu, gemetar, lalu mengarahkannya ke tubuh Buwati yang kini mendekat. Kalau kau mendekat, aku tusuk. Namun sebelum sempat aku bergerak, Nyai Merah melayang turun di antara kami. Rambut panjangnya berkibar, matanya merah menyala. Darah harus tumpah. Kalau bukan dia, maka kau, Andri. Tubuhku mendadak kaku, pisau di tanganku terasa berat seperti menempel. Aku sadar, roh itu ingin aku sendiri yang jadi pengganti tumbal. Di saat aku hampir menyerah, Rina yang sejak tadi menangis tiba-tiba berteriak, "Mas, jatuhkan panci itu." Aku menoleh ke arah panci besar yang masih bergolak di tengah ruangan. Mungkin, kalau panci itu dihancurkan, ikatan roh Nyai Merah akan terputus. Dengan sisa tenaga, aku berlari sekuat mungkin ke arah panci, menahan dorongan gaib yang seakan menekanku dari segala arah. Nyai Merah meraung keras. Buwati menjerit melarang. Sementara kuah hitam makin memercik liar, aku mengangkat pisau tinggi-tinggi, siap menghantam panci itu. Dan tepat saat besi karatan itu hampir menancap ke dinding panci, aku mendengar jeritan paling nyaring malam itu. Jeritan yang membuat bulu kudukku meremang seumur hidup. Pisau berkarat itu kuayunkan sekuat tenaga. Trak! Panci besar di tengah ruangan pecah. Kuah hitam kental memercik kemana-mana, menempel di dinding dan lantai. Bau anyir menyengat memenuhi udara. Dari dalam panci itu keluar jeritan melengking, suara perempuan yang terdengar seperti ribuan orang sekaligus. Nyai Merah menjerit marah, tubuhnya melayang tinggi, rambutnya berkibar ke segala arah. Api yang tadinya berkobar di bawah panci padam dalam sekejap, meninggalkan asap pekat berwarna hitam. Kalian berani menghancurkan wadahku, darah kalian akan jadi gantinya. Dia menerjang ke arahku, tapi anehnya tubuhnya tak bisa lagi menyentuhku. Seperti ada tembok tak kasat mata yang menahannya. Rina berdoa lirih di sampingku, mulutnya terus membaca doa yang ia hafal dari kecil. Para pria berpakaian hitam, yang tadinya mengelilingi kami, mulai jatuh satu persatu. Ada yang muntah darah, ada yang tubuhnya terbakar seperti arang. Mereka semua tumbang, seolah-olah kekuatan yang mengikat mereka ikut hancur bersama panci itu. Sementara Buwati menjerit histeris, "Tidak, tidak, jangan ambil aku. Aku sudah memberi banyak tumbal. Aku masih butuh mereka. Aku masih ingin kaya."
Tubuhnya ditarik ke arah Nyai Merah. Tangannya meraih meja, kursi, bahkan lenganku, tapi kekuatan gaib itu lebih kuat. Ia diseret ke tengah ruangan, tepat di atas genangan kuah hitam yang menguap seperti kabut. Aku hanya bisa menatap, tak mampu menolong. Rina menutup wajahnya, ketakutan. Dalam sekejap, tubuh Puati masuk ke dalam pusaran hitam itu. Jeritannya menggema lama sekali, sampai akhirnya hilang ditelan kegelapan. Nyai Merah menoleh padaku terakhir kali. Matanya merah menyala, bibirnya menyeringai. Kau boleh lolos hari ini, Andri, tapi ingat, pesugihan tak pernah benar-benar hilang. Selama ada orang yang tamak, aku akan kembali. Lalu tubuhnya hancur jadi ribuan serpihan asap, lenyap bersama pusaran itu.